Yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Itulah bedanya Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, no ya, awas lu semua ya, merampok lu semua ya. Lu pernah dengar Jokowi ngomong gitu? Pertama kali, hari pertama Jokowi menjabat, indeks persepsi korupsi 34 bro. Kita pompa-pompa, OTT dinaikin jadi 40. Datanglah undang-undang KPK, jatuh ke 34. Balik lagi. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Babak baru soal dugaan mega korupsi begitu kan ya, yang kemudian dituduhkan kepada seorang Jokowi. Wah, apakah KPK akan memproses ya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya? Dan begitu banyak orang-orang yang melaporkan ya kepada KPK. Dan ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ini diproses, jelas di situ bahwa ya seorang mantan presiden yang akan menjadi masuk pertama kali begitu kan ya, masuk penjara. Artinya ini menjadi sejarah begitu. Tapi apakah KPK akan memproses dugaan-dugaan ini? Nah, setidaknya banyak berasumsi begitu kan ya ketika melaporkan Jokowi dan keluarganya ke KPK soal dugaan-dugaan korupsi yang muncul begitu kan ya. Bagaimana di tengah hari ini begitu kan nampaknya seolah-olah Jokowi juga ingin mencari pertolongan sana sini. Tapi bagi kami melihat dengan babak baru ini, apakah Jokowi akan proses pemeriksaan? Saya kira jawaban kita ya mungkin masih tergiang-giang begitu kan. Ini KPK akan periksa mega korupsi Jokowi. Ini pertanyaan, apakah mau diperiksa atau tidak begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah dugaan-dugaan yang kemudian muncul begitu secara investigasi ya, baik mengacu pada OCCRP yang ada ya, maka itu harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Sindir Blok Medan, KPK tidak berani menindaklanjuti Bobi Nasution dan keluarganya. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyeludupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya. Selanjutnya kami menyuruhkan kepada semua kader, simpatisan, keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengaut-aut partai. Dua alat bukti kan cukup. Dua alat bukti ini cukup sebenarnya. Tapi dua alat bukti cukup ya, apakah seorang Jokowi nantinya begitu ada bukti? Nah itu yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya sejak dulu begitu kan ya, sejak dulu banyak yang melaporkan Jokowi, tapi sampai sekarang untuk membuktikan yang ada di KPK tidak pernah, seolah-olah KPK tidak pernah memproses ya pemeriksaan terhadap Jokowi. Walaupun banyak seperti Ubaidillah Badrun ya, seperti ya kemudian kaum oposisi yang kemudian banyak melaporkan seorang Jokowi, tapi sampai sekarang masih belum diperiksa sedikit pun. Nah, inilah yang akan menjadi babak baru begitu kan, soal-soal dugaan yang kemudian muncul hari ini. Dan bahkan tidak hanya itu, satu persatu sudah mulai muncul bagaimana hasil korupsi DJKA yang ternyata mengalir ke pemenangan Jokowi 2019. Nampaknya ini tidak berani KPK untuk memeriksa dan diminta pertanggungjawaban kepada seorang Jokowi. Ini ngeri bos, ini ngeri. Karena ini adalah persoalan-persoalan yang kemudian muncul di masa lalu begitu. Jadi 2014, 2019 begitu kan ya. Kalau ini diungkap kembali ya akan satu persatu bisa saja orang-orang di situ akan terbongkar begitu kan ya. Yang muncul hari ini masalah soal pagar laut. Nah sekarang soal pagar laut ini muncul satu persatu.
Tapi ini perlu dipertanyakan begitu kan ya. Kenapa investigasi dari OCCRP itu sampai hari ini masih belum dibantah oleh dari ya pemuja-pemuja Jokowi begitu kan. Artinya tidak melaporkan itu. Kalau itu dilaporkan, saya kira masyarakat ya masih ya percaya terhadap Jokowi. Coba kita baca ini, respon KPK soal dugaan korupsi terkait Jokowi dan keluarganya. Apakah mau diproses atau tidak? Karena begitu banyak yang dilaporkan, ya, mulai dari Kaisang, terus kemudian mulai dari Gibran, mulai dari Jokowi, mulai dari Ibu Irana dan sebagainya begitu. Ini yang menjadi spekulasi di di masyarakat begitu kan ya. Orang-orang yang melaporkan itu seolah-olah tidak dihiraukan oleh KPK begitu ya, setidaknya orang berasumsi seperti itu. Tapi kami pribadi melihat sampai kapanpun begitu. Kenapa seorang joki tetap dilaporkan? Karena takut begitu kan ya, takut untuk pertama untuk memeriksa mega korupsi yang kemudian diduga begitu kan yang mengalir kepada Jokowi dan keluarganya, yang kemudian bukti-bukti itu mungkin belum cukup ya dan sebagainya. Jadi saya kira mungkin banyak orang akan berspekulasi ya. Coba kita baca ini. Nih, baca ya beritanya. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA ya pada tanggal 10 Januari 2025 telah ditindaklanjuti pihak ya KPK yang kini laporan beserta dokumennya sudah terregistrasi. Diketahui berdasarkan surat KPK nomor K ya garing 190 garing PM ya garing 00 garing 30 ya sampai 35 garing 01 garing 25 ya dengan sifat segera yang ditunjukkan kepada Azam Khan dan Rizal Fadila advokat dari TPU tanggal 15 Januari 2025. Isi surat tersebut ya surat ditandatangani Eko Marjono ya Divisi Bidang Informasi dan Data atas nama pimpinan setelah melalui proses konsultasi dan penyerahan dan verifikasi saat penelaah pasca penyerahan. TPUA ya tentu mengapresiasi ya tahap kajian dan langkah yang disiapkan oleh pimpinan KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi tersebut. Nah, inilah yang kemudian ya masyarakat masih mempertanyakan itu. Tidak hanya 1, 2 kali atau 3 kali seorang Jokowi ini dilaporkan ke KPK, tapi KPK tidak pernah sedikit pun untuk memeriksa Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah apakah bukti-bukti itu hanya omong-omong doang? Nah, sehingga KPK tidak berani untuk menindaklanjuti orang yang tidak punya bukti misalnya. Jadi ini ngeri, Bos, ya. Ini ngeri begitu. Artinya apa? Artinya kalau sekedar pemeriksaan ya silakan diperiksa. Kalau tidak ada korupsinya ya ngapain untuk mentersangkakan orang? Itu kan pertanyaannya begitu kan. Sehingga banyak muncul spekulasi di sini ya. Ini TPU menyampaikan harapannya bahwa KPK dapat merespon rilis OCCRP tentang status mantan Presiden RI ya Joko Widodo yang masuk sebagai finalis orang terkorup untuk tahun 2024. Nah, inilah dugaan-dugaan yang muncul begitu kan ya. Investigasi dari jurnalisme OCCRP di situ saya kira berpandangan bersifat buktinya bersifat kualitatif, artinya bersifat survei ya, terus asumsi, terus kemudian investigasi begitu kan ya. Itu sama begitu kan. Ketika ada survei menanyakan kamu pilih siapa? Pilih si A, pilih si B, dan itu ditulis di situ secara investigasi begitu. Mungkin sama dengan itu. Tapi bukti untuk memperkaya orang, untuk memperkaya siapapun mungkin salah satunya adalah harus bukti yang kuat atau real ya, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Tapi bukan tidak mungkin harus diperiksa. Siapapun di situ harus benar-benar diperiksa. Bahkan tidak hanya itu, hasil korupsi DJKA ternyata mengalir ke pemenangan Jokowi 2019. Ini Kementerian Perhubungan di bawah pimpinan Budi Karya Sumandi ya ternyata meninggalkan borok bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal itu terkuat dalam sidang kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nih, dalam sidang itu terungkap bahwa para pejabat Kemenhub itu mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 yang saat itu berstatus sebagai capres petahana. Kan ngeri, Bos. Disitulah kan sudah menunjukkan satu persatu ada temuan mengalir ke pemenangan Jokowi. Nah, di 2019 dan itu harus ditelusuri.
siapapun orangnya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau toh pada akhirnya ini tidak ditelusuri, maka akan menjadi spekulasi besar, ya. Menjadi spekulasi besar. Kenapa? Mungkin orang pasti menganggap, wah, kenapa Jokowi tidak ditangkap? Kenapa Jokowi tidak diperiksa? Mungkin orang akan berbicara seperti itu, ya. Yang namanya politik sekarang, ya, siapa yang kuat, ya, siapa yang kemudian punya lobby-lobby politik, dan itulah yang kuat, ya. Jadi saya kira percuma melaporkan Jokowi sana sini, tapi kalau tidak disertai dengan bukti-bukti yang real, ya, kepada Jokowi itu sendiri, begitu kan? Ya, apakah memperkaya orang? Kan orang yang ditindak itu adalah masalah soal suap, korupsi, begitu kan? Ya, nepotisme, ya, terus kemudian apakah memperkaya diri, memperkaya orang lain dan sebagainya. Dan itu harus dicari faktanya. Jokowi mendapatkan rumah setelah pensiun, begitu kan, ya, itu angkanya fantastis di situ, dan itu mungkin bisa ditelusuri, begitu. Mungkin bisa ditelusuri soal-soal kayak begituan. Apa respon KPK, begitu kan? Ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada perkara di tahap penyidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Presiden Joko Widodo, ya, dan keluarganya. Pernyataan itu dipastikan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto setelah menandatangani kedatangan ya sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 yang meminta KPK menindaklanjuti beberapa laporan yang sudah dilayangkan terkait dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Bahkan Tessa memastikan laporan masyarakat akan ditindaklanjuti, ya, apabila KPK, ya, mendapatkan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Nah, ini yang agak sulit untuk ditemukan, begitu kan? Ya, kenapa? Karena ini harus membutuhkan audit, ya, membutuhkan bukti-bukti yang kuat untuk melanjutkan itu. Nah, itu alasan KPK. Kenapa sampai sekarang KPK belum berani untuk, ya, menindaklanjuti itu, begitu. Tapi bukan tidak mungkin KPK akan berani menindaklanjuti Jokowi asalkan ada bukti-bukti itu. Padahal bukti-bukti itu yang kemudian disampaikan beberapa aktivis di situ kan sudah menunjukkan bahwa ya bisa saja di pemeriksaan terlebih dahulu, begitu kan? Ya, kayak Hasto diperiksa terlebih dahulu, ya, dijadikan bukti, dijadikan saksi dan sebagainya. Seperti Pilpres 2019, kalau, ya, para pegawai di Suhub di situ lalu kemudian mengumpulkan dana untuk pemenangan Jokowi, dan Jokowi harus bertanggung jawab. Jokowi sebenarnya ya diperiksa juga oleh KPK, begitu. Itu kan setidaknya. Jadi artinya apa? Artinya biar masyarakat itu, ya, tahu, begitu kan, ini yang benar dan ini yang tidak. Jadi gampang lah untuk membuktikan itu. Tapi mungkinkah KPK akan memeriksa itu? Kita tunggu saja. Pembuktiannya apa kuat atau tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.